Merujuk dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional ditambah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, ternyatakan di dalam regulasi itu bahwasanya ada beberapa mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik itu berlaku untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mata kuliah apa saja itu? Di antaranya adalah kewarganegaraan, Pancasila, agama, dan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Fakta itu bisa terbuktikan dan terlindungi secara regulatif atau hukum yang seperti saya prolog sampaikan di awal, yaitu tertera di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 dalam standar pendidikan nasional. Begitupun ditunjang dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, khususnya pasal 35 ayat 3. Jadi demikian sudah sangat jelas ya bahwasanya kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah itu memang diwajibkan di seluruh Indonesia, baik ini untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, adapun seperti kita ketahui bersama, kewarganegaraan ini memiliki bobot SKS yaitu 2. Adapun orientasi yang diharapkan tentunya kita di dalam proses pembelajaran merujuk dari rancangan pembelajaran semester atau RPS. Nah, tanpa terasa kali ini kita akan memasuki ujian tengah semester atau UTS itu sendiri. Nah, kita sudah mengkaji itu beberapa materi yang ada. Kalau di Universitas Muhammadiyah Malang, ya, kita terbagi menjadi 14 pertemuan atau 14 kali tatap muka. Kalau saat ini ya, kemarin kita masih merujuk dari regulasi yang ada, aturan yang ada terkait penekanan penyebaran COVID, kita masih melakukan pembelajaran PTM terbatas. Nah, adapun pembelajaran PTM yang terbatas ini kita juga secara luring maupun daring kita sudah mengkaji 7 materi yang tersampaikan. Nah, di sini saya akan berusaha memberikan kisi-kisi kepada peserta apa saja yang sekiranya perlu menjadi hal yang bisa digarisbawahi selama kita mengkaji selama setengah semester ya, saya maksudkan. Kita awali dari yang pertama. Pertama kita mengkaji tentang pengantar kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini ya, sebagai mata kuliah wajib berbobot 2 SKS ya. Tentunya kita telah mengkaji ya selama ini bahwa bangsa Indonesia ini memiliki dasar dan ideologi yaitu Pancasila. Di dalam pengkajian kita ya, dasar dan ideologi negara kita Pancasila, memang kita sengaja untuk mengkaji bahwa di sini ada sesuatu yang memang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi suatu harga mati di dalam mempelajari kewarganegaraan ini. Harapannya outputnya adalah kita menjadi warga negara yang baik, kan begitu. Di antaranya kita bisa menerapkan ya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kemudian kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai suatu hal yang harga mati. Itu yang kita kaji selama ini untuk pengantar kewarganegaraan. Nah, sekiranya menurut peserta, ya, kenapa ya dasar dan ideologi kita Pancasila,
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya, ini menjadi suatu hal yang harga mati di negeri ini yang harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira analisis apa yang bisa peserta berikan di dalam pengkajian Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara di dalam pengantar kewarganegaraan ini, ya. Harapannya kita sebagai bangsa Indonesia kan yaitu tadi bisa mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Kita bisa mengimplementasikan semboyan atau moto bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan kita bisa mengimplementasikan bahwasanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini merupakan harga mati. Kira-kira kenapa? Itu tolong diberikan analisisnya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, di pengkajian kita yang kedua, kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat itu kan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Sedangkan Pancasila, ya, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, ya termasuk bunyi daripada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini sistem filsafat, sistem itu kan bagian terkecil dari beberapa unit yang saling berkaitan. Artinya kalau saya katakan di dalam sistem filsafat, dalam hal ini Pancasila, karena Pancasila ini terdiri dari beberapa sila yang ada, sila 1 menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila kelima terjiwai sila keempat terjiwai sila ketiga, dan seterusnya menjadi sebuah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, seperti itu. Ini Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, harapannya kita bangsa Indonesia ini bisa mengimplementasikan, ya, Pancasila sebagai sistem filsafat ini dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan tujuannya agar kita menjadi masyarakat yang sangat dianjurkan mengindahkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebetulnya Pancasila beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya, ya, itu sangat baik dan membaikkan dalam kehidupan, baik di tingkat terkecil yaitu keluarga, masyarakat maupun bangsa secara luas. Nah, ini tolong bisa dianalisis oleh peserta. Nah, kenapa kita bangsa Indonesia ini harus merujuk Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, seperti itu. Itu pembahasan kita yang kedua. Selanjutnya di RPS yang ada kita mengkaji tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ketika kita bicara Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, nah, kita mengkaji beberapa ideologi di berbagai mancanegara. Namun kita lebih spesifik di sini ideologi bangsa kita Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, bisa kita bayangkan, sudah saya jelaskan di kelas, ketika negara tanpa ideologi itu ibaratkan kita berlabuh di lautan yang luas, ya, tanpa memiliki arah dan tujuan. Nah, untuk menentukan arah dan tujuan, Indonesia ini menggunakan ideologi Pancasila itu tadi untuk mencapai sebuah tujuan nasional. Itu salah satunya. Sehingga di Indonesia ini sangat dilarang, ya, untuk hadirnya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini memang untuk saat ini, ya, untuk saat ini dan selamanya, sesuai dengan pointer yang pertama tadi, kita sudah mensepakati bahwa dasar dan ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, semboyan negara atau semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Oleh sebab itu, ketika kita bicara ideologi, di sini adalah ideologi Pancasila.
sebagai sarana arah kita untuk mencapai tujuan nasional. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya setiap negara itu membutuhkan sebuah ideologi? Kalau saya ilustrasikan tadi, bagaikan sebuah kita berlayar di tengah lautan, badai ombak. Nah, ini kita membutuhkan sebuah ideologi. Nah, Indonesia ini berideologinya adalah ideologi Pancasila. Itu kenapa? Ya, untuk kita konteks Indonesia. Selanjutnya yang keempat, kajian kita mengkaji tentang identitas nasional dan multikulturalisme. Satu persatu. Ketika kita bicara tentang identitas nasional berarti ada dua kata. Satu identitas, satu nasional. Identitas itu suatu ciri yang melekat pada sesuatu, baik itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang kelihatan, bukan yang kasat mata ya, yang kelihatan. Identitas suatu ciri yang melekat pada sesuatu, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang kelihatan. Sedangkan nasional ini dalam konteks kebangsaan yaitu Indonesia. Nah, identitas nasional berarti kalau kita gabung itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh siapa? Oleh bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, atau suatu ciri yang melekat pada bangsa atau negara Indonesia yang membedakan negara Indonesia dengan yang lainnya. Nah, identitas apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya? Di kelas sudah saya jabarkan di situ ya, salah satu ciri yang melekat yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya itu diantaranya kita memiliki apa identitasnya? Salah satunya adalah bendera nasional yaitu merah putih. Kita terus memiliki lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Tuh, terus kemudian kita memiliki moto atau semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini salah satu identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masih ada beberapa identitas nasional lainnya ya, itu sudah saya jelaskan di peserta. Nah, kemudian ada multikulturalisme. Isme itu suatu paham, multi itu banyak. Ya, multikultural, multi itu banyak, kultural itu budaya, isme itu paham. Jadi ketika kita bicara multikulturalisme, bayangan kita bangsa Indonesia itu kan memiliki banyak suku budaya, banyak beragam kekayaan kultur budaya. Bisa kita lihat dari mana? Dari ras, suku, budaya, religi, kesenian, dan lain-lain. Nah, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan struktur budaya yang ada, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural atau budaya-budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga bukan suatu perkara yang mudah loh. Artinya di sini butuh pemahaman toleransi ya untuk dihadirkan di dalam multikultural. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira menurut peserta yang perlu dianalisis ketika kita mengkaji tentang multikulturalisme Indonesia yang notabene-nya kaya akan budaya, kaya akan struktur budaya yang bisa dilihat dari suku, ras, budaya, religi, dan kesenian dan lain-lain itu, kira-kira bagaimana ya untuk menerima kenyataan yang ada di era digital saat ini. Karena perlu diketahui bahwa era digital ini semakin banyak memudahkan kita manusia, ya kita semua, untuk bagaimana kita bisa menampilkan masing-masing budaya yang ada. Misalnya Ponorogo punya reog, kemudian Madura punya kerapan sapi. Nah, itu artinya untuk menyatukan itu bukan suatu yang perkara yang mudah. Bahkan untuk mencerai-beraikan multikulturalisme ini juga bukan hal yang sulit, artinya mudah karena era digital. Ya, oleh sebab itu kita perlu menekan adanya hoax, ya termasuk cacian, diskriminatif dari masing-masing budaya yang ada. Maksud saya di sini hadirnya multikulturalisme itu bagaimana ya bisa menyatukan
keragaman yang ada, ya. Seperti itu. Coba nanti peserta analisis di situ, ya. Tapi yang jelas multikulturalisme ini merupakan kontribusi yang positif. Bahasanya Indonesia ini memiliki tataran teoritis yang sangat bagus untuk menyatukan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, kita telah mengkaji tentang negara dan konstitusi. Ketika kita bicara negara, seperti yang saya katakan, negara itu suatu organisasi, bisa kita definisikan secara sempit, suatu organisasi di mana organisasi ini memiliki kewenangan yang sah. Nah, kewenangan yang sah untuk mengatur siapa? Untuk mengatur rakyatnya. Sehingga ketika kita mengkaji tentang negara itu juga ada beberapa syarat negara. Salah satunya adalah ada wilayah, ada penduduk, ada aturan yang bisa mengatur rakyatnya, kan begitu. Ada beberapa indikator yang dibutuhkan negara. Sehingga di dalam negara itu sendiri juga mempunyai fungsi dan tujuan. Karena setiap negara yang jelas memiliki tujuan, ya. Nah, di sini ini kita langsung aja ke faktanya. Di era yang sudah terlewati 2,5 tahun ya, kita sudah melewati, ya boleh dibilang saat ini juga belum total selesai urusannya berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Ketika penyebaran COVID itu kan peserta bisa melihat di situ ada fungsi negara. Fungsi negara itu kan ada keamanan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan. Ya, itu nanti tolong dibuka-buka lagi catatan yang saya sampaikan, begitu ya. Kemudian dianalisis fakta yang ada. Maksudnya begini, ketika negara mempunyai fungsi keamanan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan, gitu kan. Nah, adanya pandemi ini, salah satu fungsi negara itu fungsinya di mana? Di kesejahteraan kah? Di keamanan kah? Di keadilan kah? Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan sekarang ini ada yang bilang mengatakan bahwa itu masih isu, tapi di berita sudah sangat terlihat jelas ya, itu adanya penyakit kuku di binatang-binatang ternak ya. Ada sapi, ada kambing. Nah, ini tentunya membutuhkan intervensi negara. Nah, itu fungsi negara di peran mana? Di contoh atau di realitas yang saat ini terjadi, termasuk adanya fakta hepatitis akut yang sekarang ini menyerang pada anak-anak. Nah, ini juga membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengurai permasalahan itu, termasuk pandemi ya tadi yang saya ilustrasikan. Nah, itu artinya itu masuk fungsi negara yang apa? Ya, fungsi negara yang apa? Nah, itu nanti dilihat ada keadilan, terus kemudian ada kesejahteraan, ketertiban. Nah, itu nanti itu masuk kategori yang mana fungsi negara, tolong bisa dianalisis ya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, kajian kita pertemuan yang keenam itu kita mengkaji tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sah ya, untuk mengeluarkan sebuah aturan. Jadi kalau tidak pejabat dan tidak mempunyai wewenang yang sah, kita membuat peraturannya juga nggak bisa kan begitu. Nah, artinya peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh pejabat yang sah ya, untuk sebuah fungsi penertiban. Yang salah satunya itu peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang kondusif, yang tertib, yang aman, yang damai, kan begitu harapannya. Namun pada realitas di lapangan seringkali peraturan perundang-undangan ini tidak diindahkan atau kurang diindahkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah contohnya pembuangan sampah sembarangan sehingga berdampak pada banjir. Terlebih sekarang ini ada isu tentang perubahan iklim. Nah, ini salah satu mewaspadai adanya perubahan iklim ini tentunya ya, agar peraturan perundang-undangan itu tidak sekedar seperti macan ompong di kertas, tentunya kita masyarakat
juga butuh bersinergi, mengindahkan peraturan yang ada, karena setiap daerah ini memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda, termasuk penanganan sampah dan lain sebagainya. Nah, di sini. Nah, pertanyaannya adalah peraturan perundang-undangan di sini idealnya itu yang seperti apa ya, yang bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Karena saya melihat condongnya ketika terjadi banjir, pemerintah yang disalahkan. Kemudian ketika ada kemacetan, condong pemerintah yang disalahkan. Nah, tentunya kita masyarakat tentu mengintrospeksi dari etika. Kalau berkendaraan ya etika berkendaraan, kalau tentang sampah ya etika tentang pembuangan sampah. Nah, ini ya, sehingga peraturan perundang-undangan itu dibuat tidak hanya sepihak tetapi kurang diimplementasikan dengan maksimal. Jadi bagaimana kita masyarakat dan pemerintah ini bisa bersinergi mewujudkan, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan agar berdampak positif bagi kehidupan kita masyarakat secara bersama, ya, seperti itu. Selanjutnya pembahasan kita yang ketujuh atau yang terakhir, pertemuan yang terakhir, kita mengkaji tentang demokrasi Indonesia. Berbicara tentang demokrasi Indonesia, ya, teman-teman semua peserta di sana tentu sudah di luar kepala bahwasanya demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi segala sesuatu kan untuk rakyat, begitu kan ceritanya. Namun di sini perlu kita pahami bersama bahwa demokrasi di dalam sistem politik itu perlu menghadirkan hukum loh. Kenapa demikian? Kalau demokrasi di dalam sistem politik ini tidak memunculkan hukum, ini akan menjadi pelahara, begitu loh. Akan menjadi anarkis, akan menjadi sebuah kericuan, begitu. Karena demokrasi ini tentunya akan menghadirkan adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini ini perlu dihadirkannya hukum. Jadi demokrasi di dalam sistem hukum itu harus menghadirkan demokrasi di dalam sistem politik itu perlu menghadirkan hukum. Kenapa demikian? Kalau tidak demikian itu bisa menimbulkan anarkis. Begitu juga sebaliknya. Ketika hukum tidak diikuti dengan sistem demokrasi di dalam sistem politis, itu juga akan menimbulkan represif, elitis, begitu ceritanya. Itu kenapa? Itu kira-kira peserta bisa menganalisis ya. Jadi kita nggak bisa sebagai masyarakat Indonesia ini egois, bahwasanya demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang paling berdaulat, rakyatlah yang paling mengatur semuanya. Tidak bisa, kita harus tetap mengikuti aturan hukum. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum salah satu cirinya adalah segala sesuatu harus berdasarkan hukum, khususnya hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Saat ini saya tekankan, demokrasi di dalam sistem politik itu perlu menghadirkan hukum. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi atau menimbulkan anarkis. Begitu juga sebaliknya, ketika hukum tidak dihadirkan di tengah demokrasi, itu bisa menimbulkan suatu tindakan yang represif, tindakan yang elitis. Nah, artinya di sini kita harus bisa bijak mensikapinya dan menghadirkan hukum. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Jadi artinya segala sesuatu harus terwujudkan berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Nah, sekiranya sudah 7 topik yang kita kaji menjelang ujian tengah semester. Itu tadi kira-kira kisi-kisi yang bisa saya sampaikan. Semoga garis besar yang tersampaikan dari materi yang sudah kita kaji selama ini, baik secara luring maupun daring, bisa menambah keilmuan peserta, bisa menambah bagaimana upaya kita menjadi warga negara yang baik dan benar. Karena memang outputnya, idealnya di dalam
kewarganegaraan yang diambil oleh peserta itu kita tidak hanya ahli berteoritis, tetapi bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang bisa maksimal mengimplementasikan pemahaman daripada perkuliahan yang selama ini kita tempuh ya. Seperti itu dari saya, semoga kisi-kisi yang kita bahas pada hari ini memberikan nilai manfaat kepada kita semua ya, baik saya sebagai warga negara juga ya. Kita sama-sama saling mengingatkan ya, sama-sama menguatkan supaya menjadi pribadi yang bisa memberikan kontribusi positif buat bangsa dan negeri ini. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.